boleh dong diramein, teman-teman boleh on cam kalau bisa on cam, kalau memungkinkan, dan bisa gunain juga nih virtual background kalian yang sudah diberikan oleh panitia ya, teman-teman. Terus juga boleh nih namanya diganti sama underscore-nya asal daerah kalian biar tahu juga nih kalian tuh dari mana aja sih gitu ya. Oke, mungkin aku buka aja karena udah jam 7. Buat teman-teman yang bisa on cam, aku ingatkan sekali lagi kita on cam ya, teman-teman, biar rame juga nih. Aku jadi sendiri kayaknya kalau aku on cam sendiri kayak ngomong sama tembok gitu ya. Teman-teman yuk kita on cam bareng-bareng. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam dan ketemu lagi bersama aku, Akila, yang akan memandu berjalannya program atau event kita pada malam hari ini, yaitu Study in Korea GKSU Scholarship 101 ya. Jangan sampai salah di penyebutannya. Bukan 101, nanti cry lagi ya. Jadi 1.101 ya. Gimana sih, aku juga masih bingung nih. Mungkin nanti kakak-kakak juga bisa bantu. Namanya apa sih sebenarnya gitu. Nah, di sini aku juga nggak bakal sendiri nih, nanti bakal ditemenin sama tentunya udah nggak asing lagi lah ya sama beliau, asik beliau deh, sama beliau yang sudah warawiri mondar-mandir di berbagai webinar, dan juga mungkin teman-teman yang udah ngikutin Hellocation nih udah apal banget deh sama beliau ini nih. Nah, mungkin siapa nih? Ada yang bisa tebak nggak kita ngundang siapa dan hari ini kita bakal ngobrolin apa sih? Ada yang mau tebak nggak di kolom komen? Yuk, boleh diramein dulu. Ada yang bisa tebak? Sorry. Padilna, wah, oke, semangat banget nih Naomi ya. Teman-teman yang lain ada yang tahu nggak nih kira-kira hari ini mau ngapain sih? Terus siapa sih yang isi acaranya? Atau mungkin Naomi aja kali ya yang tahu. Oh, Tiara tahu juga Kak Delna. Mungkin teman-teman yang lain mana nih? Oke. Sudah malang buana ya Kak Delna nih kayaknya. Oke, nah nggak usah berlama-lama lagi nih. Kita sambut ya, bukan kita sambit. Kita sambut Pak Delna Nur Pranata atau biasa kita panggil Kak Delna. Dan saat ini Kak Delna juga, aku mungkin mau memperkenalkan sedikit juga. Kalau salah tolong dikoreksi ya Kak Delna. Nanti Kak Delna ini sekarang lagi menempuh S2, tapi beliau juga mantan awardee bilangnya apa ya, pernah mendapatkan beasiswa GKS undergraduate untuk S1-nya, tapi saat ini Kak Delna sudah menempuh pendidikannya di S2 ya, di Seoul Teknologi ya, pokoknya Seoul Technology University kalau nggak salah. Nanti kalau misal aku salah bisa tolong dibenerin ya Kak Delna untuk perkenalannya. Mungkin kayak gitu aja perkenalan singkat dari aku, dan sedikit juga nih dari yang aku tahu mengenai Kak Delna. Mungkin Kak Delna boleh sapa-sapa nih. Hai. Halo, suaraku kedengeran nggak jelas nggak? Jelas banget. Oke, oke. Soalnya tadi pakai headset yang satunya nggak kedengeran. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Lagi dah cek annyeonghaseyo. Wah, gimana nih Kak hari ini? Sibuk nggak sih Kak? Sibuk apa sih belakangan hari ini? Kalau hari ini tadi sibuk kerja juga. Terus sama kebetulan aku hari ini ketemu sama anggota DPR Wah. eh, Republik Indonesia ya, Komisi 1 yang bahas tentang rancangan undang-undang. Kebetulan nanti 2 hari kemudian ketemu Pak Jokowi juga. Pak Jokowi akan datang tanggal 27-28, memang lagi kunjungan dia. Dan semoga aja lancar semua acaranya sih, amin. Amin. Wah, keren ya berarti ya Kak Delta nih Biasa udah. aja. Oh, biasa aja. Keren lah ya, pengen ketemu Pak Jokowi gitu ya. Ya, teman-teman mungkin kayak gitu, mungkin untuk singkat aja kita nih bridgingnya. Kak Delna boleh aku persilahkan untuk memulai presentasinya, atau Eh, mungkin kita sharing-sharing aja ya di sini ya. Oke, boleh. Aku ini ya, share screen ya. Yes, monggo. Masih disable, boleh tolong jadiin co-host. Oke, panitia boleh tolong. Sudah belum? Oke. Yes. Oke.
kelihatan suara lagi apa? Share-nya. Kelihatan, Kak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ada berapa peserta nih? Sekitar tadi hampir 80-an ya, aku lihat nggak tahu sih berapa. Kayaknya 76, sorry, 76 ya. Itu termasuk panitia juga. Terima kasih panitia yang udah siapin ini. Nah, mungkin aku sedikit aja sih presentasi tentang GKS gitu ya. Dulu sih aku waktu zamannya aku masih namanya KGSP ya, Korean Government Scholarship Program. Sekarang sudah ganti namanya Global Korean Scholarship. Nah, ini teman-teman yang mungkin nggak asing lagi beasiswa di Korea yang kalian pasti udah dengar dan udah tahu dan apa ya. Scholarship Hunter pastinya langsung ngerti lah tentang Global Korean Scholarship ini. Nah, mungkin aku mungkin ada beberapa yang tadi udah kenal, ada beberapa juga yang belum kenal, pastinya maka tak kenal maka tak sayang, ya kan ya. Kalau mau disayang harus kenal dulu, oke? Nah, mungkin aku mau kenalan sedikit nih tentang aku gitu ya. Mungkin aku boleh, ini gimana caranya ya? Bentar. Oke. Nah, mungkin aku sedikit aja tentang background aku nih. Eh, Bentar, ini suara siapa ya? Oke, sip, oke. Lanjut, mungkin sedikit aja tentang background aku. Nah, sedikit edukasinya, mungkin kalian bisa lihat ya, SD, SMP, terus SMA-nya di Tangerang. Lalu setelah itu lanjutkan kuliah di sekolah bahasa dulu di Silla University, lanjut di INHA, mengambil undergraduate, dan sekarang melanjutkan studi di Seoul National University of Science and Technology. Nah, di sini sedikit aja aktivitas dan work experience aku. Mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Ada beberapa nih di sini dari mulai delegation terutama nih teman-teman yang ngadain acara ini. Delegation aku sebagai founder and CEO. Terus juga ada beberapa platform lain serta cafe juga. Terus juga pernah menjadi di governor atau gubernur di Perpika. Nah, Perpika itu Indonesian Student Association in Korea. Juga pernah menjadi chief of media team di mungkin teman-teman tuh kalau di Indonesia namanya Pesona Indonesia ya. Nah, itu Generation Wonderful Indonesia. Ini dibangun dengan Kementerian Pariwisata. Terus juga pernah menjadi ambasador di Indonesian Muslim Student Society in Korea sama beberapa tempat kerja nih di BNI, mungkin udah pada tahu ya BNI nih di cabang Seoul, terus juga di JM Remittance itu financial technology company, juga beberapa tempat kerja juga di telecommunication company, terus juga pernah menjadi data analis juga di KBRI Seoul dan beberapa aktivitas lainnya. Oke, nah mungkin kita masuk langsung ke materi biar nggak panjang lebar dan nanti bisa banyak sesi Q&A juga. Dan sini beberapa GKS itu banyak banget sebenarnya programnya. Nah ini mungkin dari beberapa yang aku tahu gitu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nambahkan boleh banget ditambahkan di chat nanti ya. Nah ini ada namanya GKSU atau Undergraduate Program. Nah itu biasanya teman-teman S1 nih yang mau kuliah di Korea itu ada dinamakannya GKSU. Nah setelah lanjut nanti ada juga namanya GKSG atau Graduate Program. Itu buat teman-teman S2 dan S3. Setelah itu ada yang baru nih, program baru namanya GKS UIC, nah, Industry Corporation. Nah ini biasanya hanya beberapa kampus yang menerima ini gitu ya. Nanti kalian bisa cek juga. Terus di sini juga ada GKS for self-founded atau jadi program Global Korean Scholarship-nya itu ada dengan biaya sendiri. Nah, unik ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang aku dapatkan yaitu GKSU Undergraduate Program. Nah, kita masuk sekarang di deadline-nya, deadline GKSU. Nah, GKSU itu ada dua track. Mungkin teman-teman yang belum tahu nih, ada dua track itu ada Embassy dan Unit Track. Nah, aku dulu waktu itu masuk di Universitas Track ya. Nah, di sini di Embassy itu biasanya deadline-nya di bulan Oktober ya. September itu pembukaan, jadi Oktober itu biasanya 1 bulan itu penutup gitu ya. Terus ada Track itu deadline-nya di antara bulan Oktober sama November tergantung universitasnya. Nah, ceknya di mana? Kalian bisa cek di studyinkorea.co.kr. Itu ada list dari semua list semua universitas. Nah, kalau Unifrag itu nanti tergantung dari website Unifnya pribadi. Kalian buka, misalkan saya mau kuliah di mana nih? Misalnya kuliahnya di Yonsei atau mungkin di Seoul National University atau mungkin di Korea University. Nah, kalian bisa cek langsung ke websitenya. Nanti di situ ada namanya GKS, langsung dia ada kolomnya tersendiri. Nah, itu nanti ada untuk deadline-nya tanggal berapa dan di bulan apa gitu. Jadi tergantung dari Unifnya. Nah, untuk dari embassy itu nanti biasanya itu di
bulan Oktober gitu ya. Nanti di embassy itu kalian bisa pilih 3 universitas sekaligus gitu ya. Nah, jadi misalkan aku mau langsung tiga-tiganya di 3 universitas ternama, nggak masalah. Tapi biasanya tips dari aku jangan dimasukin ke 3 ternama karena biasanya kalau satu gak keterima, yang kedua. Kalau mungkin kalian yang biasa ke apa? Kalau kalian biasa yang SNMPTN gitu ya, nah itu kan biasanya juga suruh pilih berapa kampus. Nah, kalau kalian tiga-tiganya kampus ternama tuh biasanya suka nggak mungkin bisa keterima semuanya gitu. Jadi tiga-tiganya kalau bisa satu yang paling ternama, kedua nanti yang sedang-sedang aja, yang ketiga baru yang mungkin nggak terlalu banyak dikenal di kalangan orang Indonesia gitu ya. Nah itu biasanya, tapi ada juga beberapa kampus dan kalian harus cek juga kampus mana yang menerima Global Korean Scholarship gitu ya, yang sudah connect dengan government gitu. Oke. Terus lanjut di sini ada, nah di sini ada GKS apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah di sini yang dibutuhkan pastinya application form. Nanti akan aku lanjutkan detailnya di sebelah di selanjutnya di sini. Terus ada personal statement juga, ada study plan, terus ada recommendation letter, terus sama certificates. Nah di sini nanti application form pastinya kalian bisa download langsung di studyinkorea.co.kr. Terus nanti di situ juga ada personal statement, ada study plan juga, ada letter of recommendation. Tapi kalau kalian mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian udah ada buat sendiri dan mau minta ke sekolahnya atau kampusnya itu juga boleh. Nah kalau misalkan nggak bisa bikinnya, nanti di sana juga ada kok untuk formnya gitu ya. Terus certificates. Nah kurang tahu nih kalau yang saat ini, tapi dari dulu sih setahu saya masih opsional gitu ya. Nanti bisa dicek lagi di studying.co.kr. Nah terus untuk apa aja sih dokumennya? Nah, ini dia nih. Nah, jadi kalau dokumen di form 1, jadi harus dikirim secara berurutan ya. Nah, di sini ada form 1, nanti formulir aplikasi yang telah diisi. Jadi di situ ada bisa di-download juga. Terus yang kedua juga ada personal statement. Nah, nanti personal statement ada aku jelaskan juga di selanjutnya. Yang ketiga ada rencana studi atau study plan. Nah, itu study plan itu penting nih, 2 personal statement, dan yang ketiga ini study plan itu paling penting di persyaratan GKS. Yang keempat ada nanti satu, tadi ada 2 ya, rekomendasi harus ada 2. Jadi ada 1 rekomendasi dari kepala sekolah atau guru, sama 1 juga dari pembimbing gitu. Jadi paling penting sih biasanya kepala sekolah, satunya lagi guru. Nah itu gurunya bebas, mau guru bahasa Inggris, mau guru yang kalian dekat sama guru tersebut, itu nggak masalah. Yang penting kalian dapat rekomendasi. Terus yang kelima ada perjanjian pelamar GKS. Nah ini tinggal tanda tangan aja biasanya. Ya udah ada formnya juga. Yang keenam nanti ada penilaian kesehatan diri. Ini nanti biasanya setelah lulus ya. Jadi tetap kalian juga tanda tangan, tapi setelah lulus kalian ada namanya medical check up. Nah itu biasanya setelah lulus di pertama gitu. Jadi jadi nanti ada 3 ronde setahu aku. Round pertama itu nanti kalian harus itu ya seleksi dokumen. Yang kedua nanti ada, kalau sudah seleksi dokumen kalian lulus, kalian ada di round kedua yaitu masuk wawancara. Nanti yang ketiga kalian bisa langsung berangkat ke Korea gitu ya. Jadi pokoknya kalau kalian udah masuk ke yang ketiga ini, yang ketiga gimana? Oh, sorry. Nah, yang ketiga ini nanti kalian bisa baru menyertakan kesehatan, itu tadi medical check up. Jadi kalau kalian udah keterima, misalkan kalian dapat email nih congratulations gitu ya, nanti kalian keterima baru kalian medical check up. Dan ini harganya lumayan tinggi ya untuk medical check up gitu. Nah, terus habis itu nanti ada yang ketujuh nih, salinan ijazah SMA atau surat keterangan lulus. Nah, ini kalian juga harus sertakan ya, pastinya kalian harus sertakan dalam bentuk bahasa Inggris tapi original. Nah, gimana tuh originalnya? Nah, jadi kalian harus translate dulu menggunakan sworn translator atau translate penerjemah tersumpah. Nanti setelah itu, setelah dapat penerjemah tersumpahnya, kalian baru apostil. Nah, itu apostil itu menandakan kalian bahwa surat ini tuh resmi dan resmi dan secara hukum itu resmi, karena kalian nanti kan ditranslate dan bukan aslinya ya, maksudnya bukan asli dari ijazah yang dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi asli original tapi sudah ditranslate dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya. Nah terus yang kedelapan ada tadi salinan transkrip nilai sekolah gitu ya. Terus yang kesembilan ada bukti dokumen kewarganegaraan seperti akte kelahiran dan kartu keluarga.
pastinya juga harus dalam bentuk bahasa Inggris. Yang ke-10 juga dokumen kewarganegaraan orang tua pemohon, itu seperti akte kelahiran tadi dan akte keluarga juga sama. Yang ke-11 ini optional, jadi sertifikat kemampuan Korea, itu pakai EK ya harusnya. Topik atau mungkin kalian punya IELTS, TOEFL atau TOEIC ya, itu juga bisa. Itu tadi optional juga. Nah, terus yang ke-11 juga ada penghargaan atau sertifikat lain. Kalian misalkan punya sertifikat misalkan volunteering, terus punya sertifikat kegiatan-kegiatan yang misalkan lomba-lomba, olimpiade, dan lain-lain, itu juga boleh dilampirkan. Terus yang ke-12 juga optional juga, ini misalkan udah punya paspor, itu juga boleh fotokopi paspornya gitu ya. Tapi kalau belum punya nggak masalah, karena ini paspor setelah kalian lulus di round ketiga baru bisa buat gitu. Kalau misalkan nggak punya. Terus kita lanjut. Nah, tadi dokumennya. Persyaratannya sekarang apa aja sih? Nah, di sini persyaratan basicnya ya. Nah, itu kalian pastinya harus warga negara Indonesia, ya kan? Atau mungkin kalau kalian warga negara lain itu juga ada, dan ada kuotanya nih. Jadi teman-teman di Indonesia tuh biasanya paling banyak. Nanti aku jelaskan di selanjutnya. Nah, berusia di bawah 25 tahun untuk teman-teman yang masih undergraduate gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen daftar undergraduate tapi udah di atas 25 tahun, agak sangat nggak bisa pastinya ya. Pasti mereka nggak bakal terima gitu. Jadi teman-teman harus pastikan lagi umurnya nih udah 25 tahun atau 26 tahun gitu ya. Nah, kalau kalian masih di bawah 25 tahun masih bisa daftar. Terus habis itu yang ketiga, memiliki kesehatan yang baik jasmani maupun rohani pastinya. Dan jadi nggak gila ya. Yang keempat juga pelamar yang telah lulus nih, misalkan ini kan tadi harus lulus SMA dulu atau mungkin jenjang sarjana atau diploma. Nah, maksudnya lulus itu apa? Jadi kalian udah lulus tapi kalian ijazahnya belum dapat nih. Ini selanjutnya di bawah itu misalkan kalian belum dapat ijazah, kalian bisa sertakan tadi sertifikat kelulusan, surat keterangan lulus ya. Nah, itu juga kalian bisa atau menyusul, jadinya kalian bisa kirimkan menyusul ketika ijazahnya sudah didapat gitu. Karena memang biasanya sih sebenarnya untuk JKS ini telat ya pendaftarannya di pertengahan. Kalau kalian udah lulus SMA itu kuliahan di Indonesia itu udah masuk gitu. Maksudnya udah semester 1 nih. Tapi dia pertengahan ini baru buka nih untuk JKS nih. Biasanya di bulan tadi September ya. Kan kalau masuk kan biasanya di bulan Agustus gitu. 1 bulan setelahnya itu sudah baru dibuka gitu. Jadi teman-teman tuh suka telat gitu ya untuk pendaftaran ini. Nah, terus habis itu nilai rata-rata nih. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu gimana sih nilai rata-ratanya. Nah, kalian bisa dari semester 1 sampai semester 5 itu bisa kumulatif ya. Minimal kalian harus punya 80%. Jadi dia harus di atas 80% dari skala 100 poinnya. Nah, misalkan kalau untuk SMA itu contohnya kalian nilainya dari semester 1 sampai semester 1 itu nilai semuanya itu diakumulasikan dan rata-ratanya berapa. Kalau misalkan kalian di bawah 80%, sangat sulit sekali untuk bisa lolos gitu ya. Jadi untuk seleksi dokumen minimal kalian harus punya di atas 80%. Nah, IPK untuk teman-teman yang S2 misalkan, nah itu harus punya IPK juga minimal itu 2,64 dari 4,0 gitu ya. Terus kalau dari 4 misalkan tertingginya 4,3 harus 2,8, terus kalau misalkan tertingginya 4,5 harus 2,9 ya. Terus kalau misalkan tertinggi IPK-nya di sekolahnya 5, nah itu harus dapat 3,23 gitu. Jadi teman-teman harus dicek lagi kalian seberapa nilai kalian gitu ya. Karena itu penting banget untuk bisa lulus di syarat pertama, di round pertama gitu ya. Nah, terus yang keenam juga belum pernah menerima beasiswa dari pemerintah Korea sebelumnya. Nah, ini juga harus diingat. Jadi teman-teman ya, teman-teman yang mungkin exchange, ya gimana Kil? Oh, sorry. Kayaknya sinyal aku apa sinyal Kak Delna ya yang ngandut. Lanjutin aja dulu. Gimana? Teman-teman mungkin boleh dicat aku yang putus-putus atau gimana? Oh, oke. Oke. Aduh, kan kepencet. Aku ternyata aku. Aduh, gimana kembalinya jadi? Oke. Nah, mungkin di sini lanjut. Tadi sudah sampai mana tuh? Oke, tadi yang belum pernah menerima beasiswa ya. Jadi teman-teman nih mungkin udah pernah ke Korea ini contohnya ya. Udah pernah ke Korea dapat beasiswa dan itu mohon maaf banget nggak bisa dapat JKS gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin saya beasiswa apa exchange misalkan. Terus beasiswa apa? Jadi teman-teman harus diperhatikan lagi kalau mau daftar ini tuh nggak boleh dapat beasiswa dari pemerintah Korea sebelumnya gitu. Terus yang ketujuh,
bagi yang lulus SMA nih di Korea ya, termasuk sekolah internasional di Korea itu juga nggak bisa dapetin beasiswa JKS ini gitu. Nah mungkin ada nih di sini yang nonton sekolahnya di Korea, SMA-nya di Korea gitu, itu juga nggak bisa gitu ya. Terus yang kedelapan, pelamar hanya boleh nih, harus di bold ya di sini ya. Pelamar hanya boleh memilih satu jalur. Jadi kalau kalian nggak lulus misalkan melalui Kedubes Korea atau langsung universitas gitu. Karena nanti pembukaannya bareng biasanya. Cuman memang deadline-nya berbeda gitu ya. Nah, ini kalian harus pilih ke Dubes Korea atau ke universitas. Nah, kalau ke Dubes Korea tadi enaknya adalah mungkin kalian bisa daftar banyak jurusan gitu ya. Mau jurusan apapun itu bisa daftar. Tapi kalau di universitas itu biasanya tergantung dari universitas tersebut menawarkan jurusan apa gitu. Dan kalian harus cek nih, misalkan universitas ini menawarkan jurusannya listnya ini doang nih, bisnis, terus engineering, bla 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 gitu ya. Tapi kalau di universitas di lewat kedubes, lewat embassy itu bebas mau daftar apa aja gitu ya. Terus yang sebelumnya itu setahu aku nggak boleh kedokteran, pokoknya nggak boleh lebih dari 5 tahun. Tapi akhir-akhir ini aku baru dengar boleh katanya gitu ya. Jadi teman-teman boleh dicek lagi detailnya di Stadion Korea nanti ketika pembukaan. Karena dibuka nanti formnya itu paling 1 bulan sebelum itu udah dibuka, tapi boleh persiapan dari sekarang seperti study plan sama personal statement gitu. Nah sekarang kita masuk ke sana. Di situ tadi personal statement. Nah, mungkin modelnya akan seperti ini, sama persis dari tahun ke tahun, nggak bakal berubah. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu personal statement, jadi di sini ada dari tadi aku bilang setiap tahun itu bisa sampai 700 sampai 1000 pendaftar lewat embassy dan university track. Tapi sayangnya kuotanya cuma sedikit. Ya, kuotanya 10 hingga 20 seat for Indonesian. Ya. Jadi kalau aku dulu, malah angkatan aku itu waktu itu cuma 5 gitu. Nah, teman-teman nih, kenapa semakin banyak Indonesia? Berarti orang-orang Indonesia tuh pintar-pintar di Korea, gitu. Karena kuotanya itu tergantung dari negaranya dan tergantung dari seniornya. Misalkan seniornya dulu zamannya aku tuh seniornya teman-temannya tuh sering waktu belajar bahasa suka dapat level 5 atau 6 gitu topiknya. Atau mungkin nilainya bagus-bagus. Nah, jadi kuotanya ditambah gitu. Jadi kalau misalkan kalian sebagai salah satu kandidat nanti ke depannya, itu semoga aja nggak memalukan Indonesia ya gitu. Karena banyak juga yang negara-negara yang kuotanya dikurangin karena ketika sampai di sini yang satu banyak yang nggak kuat, banyak yang pulang ke negaranya, ada juga yang nilainya hancur gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan juga nih karena kalian juga bawa negara Indonesia di sini gitu ya. Terus yang ketiga, ini benar-benar very important to selecting kandidat apa nih yang benar-benar paling bagus gitu ya. Tadi karena dari 700 sampai 1000 kandidat yang daftar, kalian harus benar-benar menunjukkan uh, kalian ini benar-benar mampu mendapatkan beasiswa tersebut gitu ya. Terus juga kalian juga di sini mungkin aku jelaskan setelah slide ini, kalian juga dokumen nih, kalian paling penting dokumen study plan itu juga benar-benar harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi jangan sampai uh, apa ya ya udah nanti aja lah gitu, nanti mendekati aja baru disiapin gitu. Kalau bisa sampai sekarang disiapin, nanti kalian juga bisa mentoring, teman-teman yang mau mentoring boleh juga gitu kan, sama awardee-awardee-nya ke depannya gitu. Jadi harus dicek karena kalau misalkan kalian asal aja dan tidak mengikuti seperti tanda baca, terus Inggris grammar dan lain-lainnya tidak benar gitu ya. Nah, itu juga penilaian nih gitu. Bakal ada penilaian dan pengurangan poin di situ gitu. Oke, kita masuk ke personal statement tadi. Di sini apa aja sih sebenarnya yang bakal dibahas di situ? Nah, yang pertama adalah motivation. Nah, kenapa motivation which you applied for this program? Jadi motivasi apa yang kamu yang kamu bawa untuk mendaftar ini gitu ya. Dan mungkin tips dari aku ya, jangan pernah membawa salah satu culture boleh ya, tapi jangan membawa kayak K-pop gitu. Karena itu bukan bagian dari sekolah gitu ya, bukan bagian dari misalnya kalian mau aku ke Korea tuh pengen karena ada Jungkook gitu ya, misalnya, atau mungkin karena BTS gitu ya. Itu jangan gitu ya. Jadi kalau bisa karena mungkin di sini teknologinya di Korea itu bagus gitu ya. Terus atau mungkin karena sistem pengajarannya itu lebih tinggi, lebih teman-teman ini bakal dapat belajar lebih baik di negara Korea terutama gitu ya. Jadi motivasi yang membuat kalian itu benar-benar termotivasi gitu ya. Jangan yang membawa tadi culture boleh, tapi jangan membawa yang berbau
bukan educational gitu ya. Nah, terus di sini ada your education and work experience. Nah, itu tadi relation to GKS. Jadi kalau edukasi kayak teman-teman tadi kayak bilang work experience, kalau kalian mungkin kerjanya di mungkin mengajar, terus tadi juga mungkin volunteer di educational gitu ya. Nah, itu juga bakal menjadi nilai poin buat bisa dimasukkan di personal statement gitu. Dan itu nilai poin juga karena termasuk mungkin kalian juga do research gitu ya, atau mungkin kalian apa ya, kalau misalkan educational banyak sih tergantung dari itunya kalian masing-masing ya, dari pengalaman kalian masing-masing gitu. Jadi yang berbau educational kalian juga harus pokoknya dimasukkan di personal statement ini. Dan satu lagi, personal statement jangan panjang-panjang. Ini disertakannya 1 lembar, nggak usah lebih dari 1 lembar. Kalian buat 3 lembar, 4 lembar. Sebenarnya ini nanti yang baca juga adalah para profesor yang bakal di kampus tersebut. Jadi profesor itu juga nggak bakal punya waktu untuk kalian siapin ini semua gitu loh. Ya, jadi baca semuanya gitu. Jadi poinnya aja apa yang bakal kalian masukkan di situ. Terus yang ketiga nih pastinya reason tadi ya. Sama sebenarnya motivation sama reason itu nggak jauh beda. Jadi reason for studying in Korea. Apa sih alasan kalian pengen belajar gitu. Tadi kan kalau itu kenapa mendaftar program. Nah, ini lebih dijabarin lagi, apa alasan kalian pengen belajar di Korea gitu. Kalau yang tadi program mungkin misalkan saya backgroundnya dari keluarga A B C gitu ya. Tapi nggak perlu, jangan merasa kalian itu dikasihani gitu loh. Jadi tapi dari keluarga A B C, misalkan dari keluarga yang kurang, tapi saya tuh pengen punya yang apa sih, impian yang besar gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi teman-teman boleh dimasukkan di situ di motivation. Terus di reason tadi itu kalian kenapa nih pengen belajar di Korea? Apakah karena misalkan di Korea mau study bisnis, nah bisnisnya tuh bagus, atau mau study engineering karena di sini teknologinya itu berkembang sangat pesat gitu ya. Nah, nanti kalian detailin lagi nih di situ. Misalkan tadi di engineering itu kalian mau apa? Misalkan kalau aku nih misalkan di robotics, aku pengen membuat robot yang memang kedepannya itu juga berguna bagi, walaupun harus reasonable ya tapi ya. Nah, itu juga berguna buat Indonesia gitu terutama, atau berguna ya, jangankan Indonesia lah, buat kampung kalian atau mungkin buat di sekitar kalian gitu. Jadi teman-teman itu minimal yang ada di sekitar kalian aja dibawa di situ, dan nggak perlu tinggi-tinggi untuk masukin di tadi reason itu gitu. Terus tadi di yang keempat adalah ada aspects ya, for or your background gitu ya. Jadi pertama attitude juga di situ, dan juga yang tadi udah aku jelasin ya, kalau mungkin kalian bisa punya riset, terus punya apa sih, pandangan gitu ya. Nah, punya pandangan lain itu yang benar-benar menurut kalian ini harus dibawa nih di personal statement aku. Jadi bisa kalian masukkan di situ juga gitu ya. Tadi nggak usah panjang-panjang gitu ya. Mau dua lembar it's okay gitu ya. Tapi kalau sampai 3 lembar, 4 lembar itu kayaknya kepanjangan, dan para profesor dan para teman-teman yang cek ini untuk cek di GKS ini, mereka nggak punya waktu untuk cek semuanya. Jadi poin-poinnya kalian yang harus masukin, tipsnya itu aja sih gitu. Oke, terus lanjut. Yang kedua adalah study plan. Nah, di sini ada form study plan. Study plan itu pastinya apa yang kalian mau buat nanti ke depannya. Nah, di sini ada study plan to improve Korean or English language ability required for taking a degree course before and after you come to Korea. Jadi di sini pastinya teman-teman kan kebetulan aku juga nggak bisa bahasa Korea sebelum ke Korea gitu ya. Jadi nggak bisa bahasa Korea, nggak ngerti sama sekali bahasa Korea. Tapi kalian masukin di situ bahwa aku tuh pengen bener-bener belajar di plan nanti setelah misalkan aku mau keterima di Korea, aku pengen tuh belajar Korea, pengen fasih bahasa Korea ke depannya, bisa membantu terutama apa namanya sesama warga negara Indonesia gitu kan, atau mungkin saya bisa membawa Indonesia ya dengan menggunakan apa di Korea ini gitu, dengan apa improve self ability juga gitu. Itu sih. Terus habis itu tadi goal of study detail study plan. Jadi kalau misalkan di situ goal kalian apa nih selama belajar Korea, sorry. Belajar bahasa Korea itu apa? Belajar Korea di Korea itu apa gitu goal kalian, misalkan yang tadi udah dijelasin ya, itu sebenarnya kurang lebih masuk di personal statement juga, tapi ini lebih detail lagi di study plan gitu ya. Jadi kalian buat ini
misalkan aku setiap minggu lebih detail ya, maksudnya lebih ke seharian gitu. Di setiap hari itu aku mau belajarnya metodenya begini loh, A B C D. Misalkan aku mau belajar setiap hari aku lebih dari 8 jam aku belajar di perpustakaan, aku nanti mau belajar pertama misalkan 2 jam aku belajar bahasa Korea, 3 jam nanti belajar jurusan, 3 jam lagi belajar apa. Nah, itu mungkin kalian punya time schedule-nya kalian juga gitu. Kayak gitu sih, nanti kalian bisa jelasin di situ, cuman dibuat singkat gitu ya. Nah, itu agak susahnya adalah kalian harus benar-benar dengan bahasa yang benar-benar high dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Jadi dan grammar yang benar gitu ya. Terus yang ketiga adalah future plan pastinya. Nah, in Korea or other country after finishing GKS program. Nah, jadi kalau misalkan setelah future plan kalian apa nih? Misalkan saya terima GKS, aku misalkan mau kerja di Korea atau mungkin mau pulang ke Indonesia terus berkontribusi dengan di Indonesia gitu. Dan jelasin aja kalian sesuai dengan jurusan kalian masing-masing yang kalian pengen kalian buat gitu sih. Oke. Lanjut di sini. Itu aja kayaknya sih dari aku dua. Nanti sisanya banyak kan kayaknya lebih enak tanya jawab gitu ya, karena semuanya ini yang aku jelasin udah ada juga di Study in Korea. Jadi teman-teman banyaklah rajin membaca pastinya. Nanti ada guideline-nya juga di situ dan baca semua guideline-nya. Kalau ada yang nggak paham boleh banget tanya Hello Location. Oke, itu aja. Terima kasih dari aku. Aku kembalikan ke MC-nya. Silakan. Thank you Kak Delma. Wah, ini kayaknya semangat-semangat banget ya teman-teman di sini udah pada raise hand nih. Teman-teman, sebelum kita masuk ke Q&A, aku mau ngingetin juga nih, ini untuk link absensi sudah di-share di kolom chat sama panitia. Nanti tolong diisi dan jangan lupa untuk di-screenshot acara kita hari ini sebagai bukti kehadiran ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan sampai lupa buat aduh Kak ini lupa gimana dong, nggak bisa dapat sertifikat dong dan lain-lain bla 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 gitu. Nah ini udah aku ingetin nih, jadi kalian jangan sampai lupa buat di screenshot bukti kehadiran kalian ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Q&A. Ini teman-teman, tadi aku juga sudah sampaikan di dalam chat. Kalau teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaan teman-teman nih lewat raise hand atau mungkin di drop di kolom chat. Tapi karena ini teman-teman udah semangat banget nih, udah pada raise hand, jadi aku pilihnya yang raise hand dulu ya. Oke, mungkin yang pertama nih ada Kak Intan nih, atau biasa doyong. Halo Kak Intan. Halo Kak, terima kasih atas waktunya. Izin tanya Kak, mungkin ada 2 pertanyaan ya. Buat yang pertanyaan pertama, mau nanya yang buat dokumen-dokumen penting itu kan masih dalam bahasa Indonesia kan, kayak misal kartu keluarga atau akte kelahiran, terus transkrip nilai rapot itu kan masih dalam bahasa Indonesia. Buat translate ke bahasa Inggrisnya itu kan berarti ke ke penerjemah tersumpah gitu. Itu nanti perlu dinotarisin gitu baru di apostil, atau nggak perlu dinotarisin langsung ke apostil aja Kak. Terus buat pertanyaan kedua, kalau buat topik atau TOEFL yang dari kursusan itu nanti masuknya ke dokumen apa ya Kak? Dokumen data atau yang topik itu. Makasih Kak. Oke. Kak Delna mau dijawab satu-satu atau dikumpulin dulu nih Kak? Boleh dikumpulin, mungkin ada pertanyaan yang sama nanti. Oh, oke. Dikumpulin dulu berarti ya. Oke deh. Terima kasih Kak Intan untuk pertanyaannya. Nanti akan dijawab mungkin setelah ini ya. Jadi dikumpulin dulu pertanyaannya sesuai permintaan dari Kak Delna ini. Nah, untuk yang kedua dari Kak Indo Pranata. Halo Kak Indo Pranata, mungkin boleh on cam dan on mic-nya. Iya, halo, selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Kakak MC untuk kesempatannya. Dan selamat malam untuk Kakak narasumber. Kebetulan nama belakangnya juga sama seperti saya. Ya, Kak, sebelumnya izin bertanya, bagaimana Kak bagi seorang mahasiswa yang sedang menempuh
pendidikan di universitas di Indonesia, tapi ada rencana ambil program studi lanjut lagi di S1 di negara Korea dan S2-nya apakah bisa ya Kak? Lalu jika studinya yang di universitas di Indonesia itu, pertanyaan yang kedua, jika yang di universitas di Indonesia jurusannya desain, apakah di negara Korea juga sedia jurusan yang sama atau yang beda? Dan yang ketiga, fasilitas apa saja yang akan didapatkan bagi mahasiswa Indonesia yang mengajukan program studi ke negara Korea? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Panggilnya apa nih Kak? Kak Indo Pranata. Kak Indo. Oh, Kak Indo. Oke, terima kasih Kak Indo untuk pertanyaannya. Kak Delna mungkin jawabnya tiga pertanyaan dulu kali ya, biar gak lupa. Satu lagi ya, berarti ya. Gimana, Kak Delna? Aman, satu lagi ya berarti. Oke, satu lagi untuk siapa ya? Naomi deh, Naomi. Boleh. Ini mohon maaf sebelumnya nggak ngaktifin kamera. Ini aku di skip dulu aja ya karena pertanyaanku banyak banget nih Kak Kira. Ada 4 sampai ya ada 4. Di skip dulu yang lain aja. Oh, oke. Oke, siap Naomi. Di skip dulu ya berarti Kak sebentar. Kak Azira deh. Kak Azira boleh untuk on mic dan on cam mungkin. Oh iya. Oke, Kak. Azira dan Azura ini sama kah? Gimana? Different. Oh, pakai different. Oke, Kak Azira dulu ya, berarti Kak Azira. Sorry. Oke, Kak. Terima kasih ya untuk waktunya. Jadi gini, Kak, mau tanya, apa benar sih GKS itu ada yang program exchange gitu? Karena kalau nggak salah, saya itu sempat lihat kayak seputar wawancaranya Kak Dinda Negara itu yang bisa beberapa bahasa itu, katanya dia program GKS Exchange gitu. Nah, itu apakah benar ada atau enggak gitu? Nah, terus kalau untuk jurusan Kak ya, kan rata-rata saya lihat di GKS itu rata-rata lebih prefer ke jurusan engineering ya. Nah, ada nggak sih Kak kalau misal jurusan yang kayak HI gitu, maksudnya kayak rekomendasi entah itu di daerah Seoul atau Busannya atau gimana gitu di jurusan HI-nya di univ mana gitu. Terima kasih Kak. Oke, sami Kak Azira ya. Jangan sampai salah lagi berarti Azira. Oke, Kak Delma mau dijawab dulu untuk tiga penanya. Oke, tadi aku nanti bantu ingetin lagi, takut lupa ya. Oke. Aku jawab yang pertama dulu ya. Tadi masalah dokumen ya, setahu aku. Dokumen ya, atau ada lagi pertanyaannya tadi yang pertama? Dokumen dan apa tadi kayaknya? Aku lupa, sorry. Sebentar aku juga lupa. Dokumen Untuk dan penanya yang tadi berarti Kak siapa ya tadi? kalau itu boleh ditulis deh biar aku nggak enak baca. Mungkin yang ingat dulu aja deh Kak, nanti Oke. dibantu panitia buat. Untuk dokumen tadi kalau nggak salah setahu aku tadi dia nanya soal apostil ya. Nah kan soal tentang apostil. Nah sebenarnya itu ya teman-teman nanti kan dari mulai tadi kakak, kartu keluarga itu karena kalian harus notaris atau enggak tadi kalau nggak salah yang aku dengar. Nah kalau notaris pastinya harus karena kalau yang notaris dibutuhkan, kenapa? Karena itu adalah untuk resmi ya. Jadi kalau misalkan kalian nih sudah ditranslate gitu kan dalam Sworn Translator, walaupun Sworn Translator itu benar-benar resmi dan nanti ada capnya juga gitu ya. Jadi dari Sworn Translator yang terdaftar itu bakal dicap gitu ya. Nah, tapi kalian juga harus membuktikan bahwa ini tuh dari terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu nanti harus, karena kan nggak mungkin kalian menyertakan dokumen asli kalian kan, akte kalian aslinya nggak mungkin kan, makanya karena di situ tertulisnya adalah original gitu ya. Nah jadi kalian seperti tadi ijazah, terus transkrip nilai, terus dokumen kewarganegaraan, pokoknya apapun itu ya tadi kayak akte kelahiran, kartu keluarga itu juga ditranslate gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris
Setelah itu kalian menggunakan Swan Translator, habis itu baru menggunakan notaris tadi. Notaris itu penting gitu sebenarnya. Nah, kalau untuk apostil gitu ya. Nah, untuk apostil itu tergantung dari kampusnya gitu ya. Kalau misalkan embassy biasanya butuh nih, harus biasanya kalau di embassy. Jadi kalian mau nggak mau daftar embassy itu harus. Tapi kalau misalkan universitas itu tergantung dari universitasnya. Kebanyakan sih pakai, cuman ada beberapa yang universitas yang nggak pakai gitu. Jadi mereka nggak butuh namanya di apostil gitu dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Mereka nggak butuh, jadi kampus tersebut ya udah mereka cukup sampai di notaris aja gitu. Nah itu juga ada yang seperti itu. Jadi sebelum kalian apply, kalian coba tanya dulu gitu. Biasanya kampus-kampus mereka tuh ada yang tapi yang terkenal biasanya butuh. Kalau terkenal kayak seperti kampus Sky ya, Seoul National University, terus habis itu Korea University sama apa tadi Yonsei University, mereka biasanya butuh gitu. Terus pertanyaan keduanya apa tadi? Aku lupa. Sebentar. Mungkin aduh aku juga lupa lagi kakak yang PP-nya Doyong. Boleh on mic lagi kalau Oh iya Kak, Nah. itu buat sertifikat yang topik atau TOEFL dari kursusan gitu, beda nggak sama yang topik dari kampus kayak UGM gitu atau JIX gitu? Itu Oke. masuknya nanti gimana gitu Kak? Kalau dari sertifikat itu yang harus resmi ya, sertifikat topiknya kalau bisa yang resmi dari apa namanya, kan biasanya kalau dari UGM itu resmi biasanya dia. Nah kalau yang dari sertifikat apa sih namanya, dari yang apa ya namanya, platform biasa gitu ya. Nah itu juga nggak apa-apa sebenarnya di-apply. Cuman yang biar benar-benar kalian itu mempunyai sertifikat asli itu biasanya harus dari yang dari Koreanya gitu, dari topik. Nah itu nanti kalian itu bakal nilai poin sih sebenarnya. Tapi kalau nggak punya optional juga, jadi nggak masalah gitu ya. Cuma pengen cek, oh ini orang ini tuh udah Nah ini satu lagi tadi, bentar sorry. Yang bahasa Korea, yang untuk tadi yang misalkan dari nilai topik itu, kalau kalian udah punya level 5 atau 6, itu biasanya kalian nggak perlu belajar bahasa Korea lagi selama 1 tahun. Nah, karena biasanya ini tadi benefit teman-teman yang bakal tadi kayaknya ada ini sekalian ya, nyambung ke pertanyaan yang tadi ada yang nanya, apa sih benefitnya mendapatkan beasiswa JKS gitu. Aku tadi nggak lupa sertakan di sini. Yang pertama pastinya adalah mendapatkan tiket pulang balik ya, tiket, dan itu naik pesawatnya lumayan mahal, Korean Air atau Asiana setahu aku ya. Nah itu nanti kalian dapat tiket apa namanya, dapat tiket pulang balik gratis gitu ya ketika sudah berangkat dan setelah lulus gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian juga mendapatkan semua di cover gitu ya, seperti tuition fee, terus kalian juga di cover untuk apa namanya, kalau misalkan bukan BPJS ya, kalau apa sih, surat kesehatan ya, healthy, pokoknya itu kesehatan lah. Nah itu juga asuransi kesehatan itu juga. Terus habis itu apapun yang berhubungan dengan pemerintah itu juga nanti disupport gitu. Dan enaknya adalah beasiswa JKS itu adalah seperti anaknya pemerintah Korea. Jadi apapun itu, pengurusan apapun gampang. Seperti pengurusan visa, dia bakal punya namanya kartu sakti gitu ya. Jadi aku pernah, mungkin ini cerita sedikit, aku pernah juga mendapatkan sulitnya ngurus visa, maksudnya kayak perpanjang visa dan lain-lain gitu. Sebelum aku menunjukkan kartu sakti tersebut. Tapi giliran aku sudah punya aku tunjukkan kartu sakti tersebut bahwa aku adalah beasiswa government gitu ya. Mereka kayak apa ya, mengagung-agungkan kita gitu ya. Oh ya silahkan duduk, oh ya makan silahkan gitu ya. Kayak karena apa? Kalau misalkan kita lapor itu, mereka bakal justru kita ini sebagai perwakilan dari negara tersebut gitu loh. Dan mereka bakal ngecek, apalagi kalian di kampus ternama seperti Seoul National University, Yonsei University, terus Korea Unif, itu bakal diagung-agungkan sekali karena orang Korea itu benar-benar masuk Korea, masuk tiga kampus tersebut tuh nggak bisa seperti di Indonesia tuh kayak masuk UGM, ITB, terus UI itu sulit sekali gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah terus apa tadi ya? Udah nanti kemana-mana jadinya. Lanjut. Okay. Lanjut ke pertanyaan kedua kali ya Kak. Dari Kak Indo Pranata. Ini kalau misal salah tolong dikoreksi ya Kak Indo. Pertanyaannya gimana buat seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di PTN tapi ada rencana lanjut S1 di Korea dan S2 di Korea. Terus studinya di Indonya jurusannya desain. Apakah ada jurusan yang sama dengan fasilitas yang dan fasilitas apa yang didapatkan buat mahasiswa Indo? Nah, untuk fasilitas tadi
untuk fasilitas tadi kan udah aku jelasin ya. Nah, terus untuk jurusan nih tadi. Jurusan kan tadi aku udah jelasin juga kayaknya bahwa jurusan ringan memang yang di highlight itu teman-teman rata-rata yang di highlight dari beberapa kampus ya. Tapi kalau di jurusan HI tadi ada yang nanya juga kan, jurusan bisnis itu juga ada. Tapi nggak banyak yang keterima di jurusan tersebut. Tapi GKS banyak gitu ya. Maksudnya ada juga gitu, maksudnya banyak tapi ada gitu ya. Untuk HI biasanya setahu aku bagus, Yonsei Univ itu Ihwa juga bagus gitu ya. Itu untuk jurusan HI itu banyak banget orang-orang Indonesia di situ. Terus juga untuk tadi bisnis itu juga di rata-rata bagus di Korea Univ ya. Kalau untuk Seoul National University sama mungkin teman-teman yang dengar itu engineeringnya bagus gitu. Jadi kalau kalian mau masuk di situ itu kampus-kampus ternama yang bagus gitu ya. Tanya nggak jelek juga gitu ya. Di bawah itu banyak kok ada dari gitu. Terus kampus yang lain Kukmin atau Sungkyunkwan kalau ada yang pernah dengar tuh. Nah, itu juga bagus di jurusan bisnis gitu. Jadi nggak selalu engineering gitu ya. Jadi teman-teman, dan untuk mendaftar di embassy itu bisa jurusan apapun tadi ya. Jurusan apapun yang kalian mau itu bisa. Buka baju Hero. Yang penting nggak lebih dari 5 tahun misalnya gitu. Dan waktu zamannya aku itu kalau dulu kedokteran belum bisa. Kayaknya kedokteran masih susah nih. Ada, memang sekarang katanya udah bisa dibuka, cuman masih sulit gitu ya. Untuk kedokteran, terus kalau arsitektur masih bisa gitu. Teman-teman jurusan yang di atas 5 tahun itu masih bisa biasanya. Oke. Yang di atas 5 tahun agak sulit, tapi yang di bawah 5 tahun masih bisa. Apapun gitu ya. Tadi apalagi jurusan desain, banyak jurusan desain. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Itu aja sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke. Agak ngebut sedikit ya Pak ya. Ini Ya, kayak oke. banyak yang menanya. Ini singkat aja kayaknya karena tadi untuk jurusan rekomendasi jurusan HI dan lain sebagainya itu udah disebutkan sebelumnya. Untuk Kak Azira tadi nanya karena sebelumnya tuh udah pernah dengar katanya ada lihat wawancara dari Kak Dinda Negara dan beliau mungkin sharing-sharing mengenai exchange yang dari GKS. Nah, itu apakah benar? Oh ya, betul. Ada GKS itu mengadakan exchange program seperti exchange gitu Kak. Nah mungkin kalau ada atau nggak ada itu boleh dijelasin Kak. Oke. Untuk GKS ada, untuk GKS exchange program ada. Jadi makanya di sini ada satu persyaratan yang dilihat ya. Mana itu dia? Di persyaratan kayaknya requirement. Nah, di persyaratan tadi kan aku udah jelasin juga bahwa belum pernah menerima beasiswa dari pemerintah Korea sebelumnya. Nah, teman-teman yang mau daftar di S1 misalkan dari nol gitu ya, dari nol gitu, kalian belum pernah dapat exchange tadi, beasiswa JKS, di exchange itu juga ada. Tadi kan aku bilang ada beasiswa JKS lainnya tadi, ada juga yang self funded bahkan gitu ya. Nah, itu maksudnya self funded apa? Biasanya beasiswanya nggak 100% gitu. Nah, itu karena government itu nggak cuma yang daftar kayak undergraduate dan graduate aja, tapi banyak kok beasiswa-beasiswa JKS lain seperti exchange tadi gitu. Temen aku salah satunya di Inha juga dulu waktu itu, dia juga dari Telkom kalau nggak salah dia kampusnya. Nah, itu dia dapat exchange student, itu dapat beasiswanya dari JKS juga gitu. Dan biasanya cuma 1 atau 2 semester gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya untuk program, untuk beasiswa GKS ini emang berbagai macam gitu ya. Jadi nggak cuma untuk undergraduate, untuk graduate dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dikulik lebih dalam lagi di Studien Korea ya Kak, di link itu. Nah, oke, untuk teman-teman yang dari tadi udah raise hand nih mungkin dari Kak Neni, habis itu Kak Isani ya. Oke, boleh berurutan dulu deh. Kak Neni dulu. Halo Kak, selamat malam. Mau nanya kan, tadi kan udah dijelasin kalau mau S2-nya itu beda jurusan itu boleh apa enggak. Nah, kalau umpamanya ikut GKS ini masih S1, terus dia udah jalanin nih S1-nya di Indonesia, tapi dia mau ikut GKS gitu, boleh apa enggak gitu, apa harus nyelesain S1-nya dulu baru boleh daftar gitu. Terus yang kedua, kalau untuk urusan yang kita tinggal di sana itu dicarikan pemerintah atau kita sendiri yang mencari atau gimana Kak? Udah, terima kasih Kak. Oke, langsung aku jawab aja biar nggak lupa nanti. Yes. Nah, yang pertama
Itu tadi masalah soal apa tadi aku juga lupa. Sorry, banyak pikiran. Masalah apa tadi? Ada ini boleh diulangi. Ulang-ulang, sorry. Aku jadi Ya. Soal kan tadi udah dijelasin kalau S2 beda jurusan itu oke. boleh apa enggak. Nah, untuk S2 yang pertama aku lupa pertamanya aja. Nah, yang pertama adalah tadi S2 beda jurusan dari jurusan S1 ya. Boleh banget gitu ya. Tapi kalau bisa gitu ya, untuk bisa keterima gitu ya tadi. Boleh banget boleh. Kalau bisa untuk keterima, pengen bisa keterima dan lebih mudah keterimanya kalau bisa relate. Tapi nggak jauh dari itu. Misalkan tadi jurusannya aku engineeringnya adalah awalnya elektronik gitu ya, electrical gitu ya. Terus aku pengen masuk ke jurusan mekanikal gitu ya misalkan. Masih berhubungan gitu. Maksudnya masih walaupun gak jauh masih agak jauh tapi kan masih berhubungan. Kalian masih belajar sama-sama engineering. Jangan kalau misalkan awalnya aku belajarnya jurusannya bisnis tapi pengen masuk ke engineering, kan nggak masuk. Itu bakal sangat sulit untuk S2-nya gitu. Apalagi mau dapat basicnya kalau nggak punya basicnya itu bakal nanti di S2-nya juga kalaupun keterima ya bakal sangat sulit untuk ngejar sih gitu. Tuh yang ketiga yang selanjutnya adalah tadi kayaknya nanya soal bisa nggak ketika sudah kuliah terus tiba-tiba berhenti habis itu masuk di GKS gitu kalau keterima. Aku salah satunya. Aku masuk waktu itu udah masuk di kampus jurusan di kampus Mercu Buana, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Nah, itu juga masuk di sana, itu baru 1 semester. Aku bilang tadi kan, kalau JKS ini pendaftarannya telat gitu. Jadi dibukanya itu di bulan Oktober, sedangkan teman-teman itu sudah masuk kampus yang baru mau kuliah gitu ya. Sudah masuk kampus dan itu aku baru 1 semester dan boleh aja tapi nggak boleh menyertakan bahwa sertifikat di sana atau mungkin ada juga teman aku yang udah mungkin 7 semester ya. 1 semester lagi lulus. Tapi dia keterima GKS, dia daftar coba iseng-iseng lah. Akhirnya dia tolak keluar dari kampus tersebut masuk ke GKS gitu. Nah, itu mungkin ada yang merasa sayang banget gitu. Tapi kalau kita lihat lagi adalah relation yang pertama, yang kedua adalah ilmu yang nggak bakal didapatkan di Indonesia itu bakal banyak banget di Korea. Jadi kalau misalkan kita buang agak sangat ya itu sebenarnya pilihan yang sulit ya teman-teman yang udah kuliah nih udah masuk pertengahan gitu kan. Nah, itu susah banget tuh mau kalau keterima atau enggak. Intinya sih daftar aja dulu. Keterima baru kalian langsung mikirin nih. Jangan berpikir ketika aduh saya daftar JKS enggak ya tapi udah kuliah gitu. Intinya itu nanti ketika sudah keterima baru kalian bingung tuh. Tapi kalau misalkan belum keterima yang penting daftar aja dulu gitu sih. Itu. Oke, Kak Neni apakah sudah menjawab, Kak? Oke ya. Ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Neni untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya Kak Isa nih. Boleh Kak, monggo. Kedengar suaranya? Suaranya terdengar Kak? Jelas. Ya, mungkin Kak Adela lebih jelas. Aku nggak pakai headset soalnya. Suaranya agak kecil. Selamat malam untuk terima kasih buat Kak MC yang udah nunjuk untuk bertanya. Lebih pengen lebih tahu untuk pengalaman setelah pemberkasan kalau tahap kelulusan pemberkasan itu kan ada tahap wawancara khususnya untuk embassy track itu lebih ke pengalaman wawancara seperti pertanyaan wawancara lalu untuk cara menjawab Kak Delna menghadapi wawancaranya itu seperti apa sama boleh kasih tips untuk pembuatan personal statement dan study plan. Soalnya memang untuk personal statement dan study plan sendiri itu banyak kendalanya kayak semisal untuk menyusun kata atau mentranslate ke bahasa Inggris. Soalnya kalau misalkan seperti kayak misalkan kita pengen mengungkapkan A tapi setelah ditranslate itu beda lain arti gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Nah, tadi yang pertama adalah soal tanya tentang wawancara ya. Nah, mungkin aku juga punya cerita unik soal wawancara sedikit. Jadi wawancara itu sebenarnya nggak lama, teman-teman nih, karena banyak nih. Apalagi embassy ya. Embassy itu banyak banget yang daftar. Nah, itu nggak bakal lama nih. Paling kalian dikasih waktu cuma 5 menit. Tapi dalam waktu 5 menit, gimana sih kalian bisa kalian itu strong point kalian di situ. Nah, itu sebenarnya adalah yang pertama pastinya kalian itu jangan sampai gugup ya.
jawab aja, kalian tanya nih, misalkan kalian mau ditanya A B C D. Nah, biasanya pertanyaan untuk undergraduate itu nggak sulit-sulit gitu ya, keluar dari personal statement, study plan itu bakal keluar pertanyaan seperti kenapa sih kamu apply beasiswa GKS, terus kenapa kamu pengen kuliah di Korea gitu kan. Nah itu kurang lebih itu aja pertanyaannya. Jadi pertanyaan, cuman kalian nggak menghafal sih, jadi mungkin mereka mengecek nih bener sebenarnya sama nggak sih apa yang dijelaskan sebenarnya yang di study plan sama yang kalian utarakan gitu. Nah itu biasanya kurang lebih itu aja sih nilai dari wawancara tuh itu gitu. Jadi teman-teman kalau ditanya nggak perlu jauh-jauh cari, aduh gue harus pakai bahasa apa nih, gue pengen harus kayak gimana, nggak perlu ya, pakai bahasa keseharian aja. Kalau kalian bisa bahasa Inggris yang kalian simple aja, karena juga pengujinya nanti adalah biasanya profesor-profesor Korea itu juga ya bakal lebih paham gitu kan. Ini kalian intinya yang dilihat di wawancara itu adalah kalian itu relax pastinya ya. Kalian relax, udah biasa ngomong di depan orang. Mungkin kalian latih dulu ya di depan siapa teman kalian gitu ya pakai bahasa Inggris. Kalau dikatain ya udah biarin aja ya. Intinya kalian latihan aja dulu sama teman kalian pakai bahasa Inggris. Toh kalau kalian yang punya bisa bahasa Korea, bisa banget pakai bahasa Korea. Itu bisa jadi nilai poin juga gitu ya. Jadi waktu itu aku juga ada yang bahasa Korea juga kok, kalau nggak salah waktu zamannya aku interview gitu ya sama profesor. Nah itu juga ada yang pakai bahasa Korea gitu. Jadi teman-teman yang penting itu relax yang pertama. Yang kedua tipsnya adalah selalu fokus sama jurusan yang kalian apply. Biasanya mereka bakal nilai nih. Jadi ketika kalian udah, dia kan itu waktu kalian cuma 5 menit biasanya. Nah itu gimana caranya 5 menit itu kalian itu strong point di situ. Misalkan tadi kayak harus saya misalkan mau daftar engineering gitu ya. Saya punya basic di situ. Saya pernah misalkan saya belajar AutoCAD di sana gitu kan. Saya belajar ini software ya, misalkan saya belajar kalau desain saya belajar desain di Photoshop selama 3 tahun gitu kan. Bla bla bla. Jadi kurang lebih yang benar-benar fokus ke situ gitu ya. Jadi kalau misalkan strong point kalian apa di situ? Misalkan saya juga udah pernah menjadi apa sih namanya tadi bisnis atau hubungan internasional gitu ya. Saya misalnya udah pernah menjadi di MUN atau di others event gitu ya yang benar-benar terkenal gitu. Nah, itu kalian sebenarnya bisa sampaikan di situ. Dan itu waktunya hanya 5 menit. Jadi teman-teman benar-benar dimanfaatin. Yang pertama jangan sampai grogi. Udah ngomong aja gitu. Kalau kalian tiba-tiba berhenti mikir dulu gitu ya, itu bakal jadi nilai bakal nilai sama mereka nih. Mereka bakal nilai ya udah ini kayaknya nggak masuk nih gitu. Biasanya seperti itu. Jadi teman-teman udah kalian yang mau kalian utarakan udah ada di kepala, ya udah keluarin gitu. Yang udah ada di kepala keluarin itu sih. Itu aja sih nih tipsnya adalah selalu fokus apa yang di pertanyaan tersebut gitu. Itu aja sih, dan basic. Nggak bakal ditanyain sampai kalian udah riset atau belum? Kalian udah ini belum? Pasti nggak bakal ditanya seperti itu gitu kan. Karena itu juga buat undergraduate. Kalau untuk yang graduate masih biasanya mereka bakal tanya riset kalian apa gitu kan. Kalian misalkan tentang engineeringnya tentang membangun suatu program, membangun suatu mesin atau A, B, C, D gitu ya. Nah itu pasti bakal ditanya lebih detail. Tapi kalau untuk undergraduate itu nggak bakal ditanya sampai segitunya gitu. Bahkan sampai ya kalau kalian asik ya. Aku kemarin makanya aku bilang kalau teman-teman yang lain dulu itu karena mungkin terlalu tegang ya, jadi terlalu tegang kayaknya. Aku tuh kayak ngobrol sama temen gitu. Prof itu anggap aja mereka tuh seneng diajak ngobrol kayak kalian tuh ngobrol sama teman kalian. Jangan diajak kayak terlalu tegang banget, jadi akhirnya nggak keluar semua gitu ya. Tapi kalau kalian nyantai sama temennya, aku bahkan nggak terasa gitu. Yang lain itu cuma 2 menit 3 menit karena aku paling terakhir, aku pernah sampai aku waktu itu interview kalau nggak salah 30 menit gitu. Itu paling terakhir gitu. Jadi yang lain cuma 2 menit 3 menit, aku 30 menit sendiri. Gitu ya. Itu lama, dan memang karena terakhir juga sekalian ditanya-tanya sampai ditanya udah punya pacar belum, kalau itu sekolah di Korea gimana nantinya gitu-gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi lebih asik dan sok kenal sok deket aja sama profnya gitu ya. Itu sih dari aku. Oke, untuk Kak Isani, apakah menjawab Kak? Oh ya, belum satu lagi. Aku lupa. Oh, masih ada. Ya tadi dia nanya soal tentang bagaimana sih tadi tips and tricks buat itu ya. Study plan ya sama personal statement. Nah, personal statement itu sebenarnya cerita kamu. Buatlah cerita kamu yang benar-benar strong point-nya adalah itu nggak dimilikin sama orang lain gitu. Misalkan aku tadi di personal statement, aku tuh orangnya aktif loh belajar ini. Terus abis itu
misalkan aku tadi, kalau aku punya soft skill selama belajar AutoCAD itu 5 tahun gitu ya. Sampai aku itu ngeles, sampai aku ini, dan apa aja yang kamu lakukan selama belajar itu gitu loh. Jadi kayak misalkan aku ngelakuin di personal statementnya itu, jadi detailnya itu, jadi kalian harus buat tuh detail mungkin, yang tapi dengan waktu sependek, dengan tulisan sependek mungkin gitu loh. Jadi jangan sampai buat dijabarin semua, tapi nggak apa ya, useless gitu, nggak berguna semua gitu. Jadi apa yang kalian mau bicarakan itu udah ada poin di poin pertama gitu. Nah setelah itu paling sisanya menjelaskan detailnya aja. Oh ternyata aku belajar ini loh untuk belajar A itu untuk aku improvement skill aku ke depannya, kayak gitu-gitu sih. Jadi teman-teman tipsnya adalah harus fokus sama yang udah kalian lakukan. Jadi teman-teman di sini kan pastinya udah pernah punya pengalaman kan, dari pengalaman apapun gitu yang kalian punya. Nah itu strong point kalian yang nggak dimilikin orang lain, itu sih. Jadi kalian harus benar-benar masukin, dan study plan itu yang unik biasanya. Jadi misalkan selama aku belajar, dan nggak harus setiap hari belajar dengan buku ya. Aku tuh tipikal orang yang nggak belajar dari buku, tapi belajar dari setiap perkataan gitu. Ketika orang menjelaskan nih, aku lebih senang ada tutor, ada mentor. Nah makanya tadi kamu bilang, gimana sih caranya? Nah, kalau kalian bisa punya mentor, punya tutor tuh lebih bagus gitu ya. Nah ini nanti kayaknya ada program, nanti boleh jelasin aja sama Kila ya. Betul. Oke itu aja sih mungkin, karena aku lebih suka berdiskusi gitu. Jadi lebih masuk, tapi kalau baca buku guide itu aku nggak terlalu suka gitu. Itu tipikal aku gitu ya, kayak gitu sih. Tapi kalau tipikal kalian adalah sistemnya baca buku ya silahkan gitu, dan tergantung dari setiap orang masing-masing gitu sih. Oke, gimana Kak? Sorry tadi aku potong nggak kedengaran soalnya. Kak Isa nih? Oh ya, cukup terjawab Kak untuk pertanyaannya. Terima kasih Delna buat jawabannya. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Nah, mungkin teman-teman yang resen mohon bersabar dulu. Ini soalnya banyak banget juga yang udah bertanya di kolom chat. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang aku skip, bukan karena nggak mau dijawab, mungkin karena bisa dibaca juga, dan mungkin nanti juga bisa direkap lagi nih penjelasan dari Kak Delna gitu ya tadi juga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Aku mau tanya, ini ada dari Kak, untuk opsional dokumen, misal sertifikat gitu, sama awards, harus di sworn translate semua atau boleh pakai penerjemah biasa, Kak? Yang pertama, mau dijawab sekalian atau ditampung dulu, Kak Delna? Coba langsung lanjut aja. Oke. Yang kedua, perkenalkan saya Farha Aulia dari Jakarta. Izin bertanya, saya saat ini sedang berkuliah D4. Apakah lulusan diploma atau sarjana terapan bisa mengikuti beasiswa GKS Graduate? Oke. Satu lagi ya, Kak, berarti ya. Satu lagi untuk yang chat. Oke, satu lagi. Kak, apa benar katanya sertifikat topik yang kita punya berpengaruh kalau mau ngajuin visa? Nah, boleh Kak dijawab? Oke, yang pertama adalah tadi soal dokumen, misal dokumen. sertifikat sama award. Nah, untuk sertifikat dokumen, ntar aku baca dulu tadi ada. Siapa? Pak dari siapa tadi? Farhai bukan ya? Yang ini ya. Asfaliza ya? Aduh, aku lupa. Ini aku iya benar. Oke. Misalnya dokumen, misalkan sertifikat atau awards itu harus di sworn translator atau boleh pakai penerjemah biasa. Nah, untuk sertifikat awards gitu, sebenarnya kalau itu nggak apa-apa pakai, karena itu kan sifatnya optional gitu ya. Itu sifatnya optional. Kalian misalkan tadinya dalam bahasa Indonesia, terus mau ditranslate dalam bahasa Inggris, pakai penerjemah biasa nggak masalah, nggak perlu sworn gitu ya. Kalau misalkan untuk awards, karena itu optional juga, nggak dilampirkan pun juga nggak masalah. Gitu. Cuman kalau yang wajib itu harus gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus untuk yang kedua tadi bagaimana untuk D4 mahasiswa terapan, sarjana terapan, itu bisa gitu ya. Untuk langsung daftar GKSG itu bisa. Nah karena tapi biasanya nih ada penyetaraan. Jadi teman-teman boleh ditanyakan dulu di kampus yang mau didaftar gitu ya. Itu juga harus disetarakan dulu atau enggak, harus disetarakan strata S1 atau enggak gitu. Nah, tapi sebenarnya D4 itu kan juga setara dengan S1 gitu. Cuman ada beberapa ya memang harus disetarakan dulu gitu. Nanti setelah kalau kalian sudah bisa disetarakan di
di Kementerian, kalau nggak salah di Kementerian Edukasi, aku lupa namanya. Coba dicek lagi di internet. Nah itu bisa, pokoknya harus disetarakan dulu. Setelah itu baru daftar di GKSG gitu. Tuh, terus abis itu yang ketiga apa tadi? Yang topik, apakah itu bisa mempermudah Oke. membuat visa? Kalau visa itu topik itu tergantung visa apa dulu nih gitu ya. Kalau visanya visa pelajar gitu ya, itu bisa mempengaruhi itu ya. Terutama apalagi teman-teman yang di Korea gitu ya, teman-teman mau bikin mau kerja nih pakai visa profesional gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan topik karena ada poin-poinnya. Nah, poin topik ini cukup besar gitu ya. Nah, kalau kalian satu lagi benefitnya adalah kalian beasiswa GKS, ketika kalian mau daftar sebagai professional worker, itu ada visanya namanya E7 ya. Nah, kalau visa kan kalau pekerja migran gitu ya namanya E9 visanya. Nah, ini E7 itu professional worker biasanya yang udah kuliah di Korea. Nah, itu nanti dapat nilai plus. Apalagi kalian beasiswa GKS, itu lebih gampang kalian bisa bikin visa residen juga. Visa residen itu F5. F2 sorry. Nah, kalian bisa bikin F2 itu jadi kalian mau bolak-balik Indonesia Korea juga bisa, nggak perlu bikin visa lagi setelah itu gitu. Nah, itu kalian bakal punya namanya visa residen. Itu untuk benefit salah satu lagi buat GKS itu ada poin khususnya untuk penerima award di GKS gitu. Itu sih. Oke, kita move lagi ke yang raise hand ya Kak. Dari tadi nih mungkin udah sedia menunggu. Kak Naomi, halo. Halo. Ya. Ini bentar aku napas dulu ya. Oke. Nih Kak Delna, aku mau nanya Kak. Kan tadi kan ada 2 jalur ya. Yang pertama ada embassy sama Unitrack. Nah itu dua-duanya di cover full sama pemerintah atau cuma embassy track aja atau cuma Unitrack aja atau gimana? Terus yang kedua, ini aku nggak tahu. Aku kirain Kak Delna itu lulus SMA langsung GKS-ku, ngambil GKS-ku, tapi ternyata ngambil kuliah juga gitu. Nah, ada nggak sih kendala, ini bukan di kendala keuangan ya, aku lebih kayak di kendala keluarga, kayak kira-kira diizinin nggak ya sekolah di luar, dapat restu nggak ya sekolah di sini gitu. Mungkin case-nya bakal beda ya sama aku. Terus nanti slide PPT-nya boleh dikirim di grup nggak ya? Terus untuk yang personal statement itu tadi kan GKS boleh 3 univ kan? Berarti itu untuk kita bikin untuk satu form GKS atau kita bikin 3 different form. Terus yang terakhir, sekarang kan lagi S2 nih, ngambil beasiswa kah? Udah sih itu aja. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Pertama, banyak banget sih kamu nanyanya. Oke, ulang tadi satu-satu. Pertama tadi tanya tentang Embassy track sama Unitrack itu. Oke. Embassy track sama untuk yang Unitrack ya itu semuanya sama. Namanya kan juga GKS. Pastinya dapat ya sama-sama, udah nggak ada perbedaan mau dari Univ atau dari apa namanya embassy itu sama, benefitnya sama. Nah, nanti dapat duit, jadi kalian juga dapat uang itu 800.000 won itu untuk beasiswanya. Tapi kayaknya tadi aku ingat juga ada yang nanya living cost-nya gimana gitu ya. Nah, itu jadi kalian cuma dapat uang 800.000 won, itu living cost-nya kalian cari sendiri gitu ya. Kayak misalkan saya tinggal di asrama itu kalian bayar. Tapi kalian bakal dapat uang 800.000 won setara 10 juta rupiah. Itu cukup lah ya, cukup gitu ya. Kalau kalian mau nyari tambahan part time banyak banget di sini gitu. Jadi bisa nambah gitu ya terutama. Tapi untuk benefitnya tadi dapat 800.000. Terus untuk yang kedua apa tadi pertanyaannya Naomi? Itu kira-kira diizinin nggak ya sekolah di luar? Okay. Terus tips and tricksnya untuk meyakinkan mereka gimana? Sebenarnya aku ini juga sama, mungkin tadi punya cerita masing-masing, banyak banget sebenarnya nanya Kak kalau misalnya nggak diizinin sama orang tua gimana sih Kak, kan aku perempuan Kak, orang tua tuh khawatir. Aku tuh tuh daftar GKS nggak ngomong sama orang tua. Jadi tapi aku daftar nih. Ketika aku daftar, aku masih tahap dokumen gitu. Cuman sedikit selingan aja sama orang tua, kita ngumpul gitu kan, terus ngomong sama ibuku gitu ya. Bu, kalau misalkan aku kira-kira kuliah di Korea gimana? Digeplak langsung gitu kan. Langsung dipukul gitu. Udah gak usah jauh-jauh, kuliah ngapain jauh-jauh gitu kan. Terus oh ya udah, aku udah dapat nih jawabannya dari ibuku. Terus aku baru tanya ke ayahku. Terus kalau ayahku bilang, ya udah ya aku ngikutin kamu baiknya gimana. Jadi ayahku tuh selalu support.
Walaupun itu sama, ketika aku juga nggak tahu ya, maksudnya kalau ditanya adalah apa sih namanya, orang tua support apa enggak, pasti ada yang nggak support gitu ya. Tapi di situ sisi lain adalah kita daftar dulu aja. Kalau udah keterima, orang tua tergantung kalian juga sih. Gitu. Dan di sini banyak juga kok perempuan yang keterima JKS dan sekolah di sini lancar-lancar aja gitu. Dan nggak ada masalah gitu ya. Tergantung dari pergaulan kalian juga. Kalau pergaulan memang agak sedikit berat di sini ya. Terutama kalau kalian apalagi yang maksudnya apa mudah bergaul tapi nggak tahu nih bergaulnya dengan siapa gitu ya. Kalian bisa terjerumus juga gitu ya. Nah, itu makanya tergantung dari pergaulannya kalian nanti. Tapi kalau misalkan kalian pergaulannya positif terus gitu juga, kalian juga bakal dapat yang lebih tinggi, malah yang lebih banyak positifnya gitu. Dan orang tua kalian bakal lebih bangga pastinya gitu sih. Tapi tipsnya dari aku tadi ya, mungkin ya kalau bisa daftar aja dulu, tapi jangan bilang-bilang gitu ya. Nanti ketika sudah daftar dan memang keterima ya, itu baru kalian diskusikan. Kan kalau misalkan belum keterima, mau diskusi juga belum tentu keterima, kan gitu. Ya kan? Jadi teman-teman mungkin coba daftar, ketika sudah diterima baru diskusi gitu. Nah, untuk apa lagi nih pertanyaan selanjutnya? Tadi kan GKS kan bisa 3 univ. Ah. Nah, ini formnya itu cukup 1 apa 3? Apa 3? Oke. Nah, tadi yang di apostil gitu ya. Teman-teman fokus kalau misalkan untuk daftar GKS undergraduate atau graduate itu semuanya harus rangkap 4 gitu ya. Nah, rangkap 4 jadi kalian 4-4-nya harus di apostil gitu. Nah, kalau kalian daftar 1 itu biasanya buat pegangan embassy, 3 ini buat kasih ke univ gitu. Makanya nih di allocation kan ada juga tuh apostil ya, Anda sampai rangkap 8 gitu ya, atau rangkap 4, rangkap 6. Itu karena memang itu ada pelayanannya ya. Nah, itu karena memang di GKS itu wajib, terutama untuk yang daftar di yang daftar di embassy gitu ya. Itu sih, jadi teman-teman itu harus di copy gitu ya. Dan sworn juga harus kayak gitu ya kan, karena ketika sworn itu kan kalian bayar satu-satu, jadi kalian harus sworn 4-4-nya gitu loh, kurang lebih seperti itu. Oke, terjawab ya. Lanjut. Terus nih yang terakhir nih beneran terakhir nih. Sekarang lagi ngambil beasiswa apa enggak? Oh iya, dapat beasiswa juga. Aku ada ada 2 beasiswa saat ini, dari beasiswa kampus gitu ya, dari universitas, tuition fee-nya free gitu. Terus sama satu lagi dari Daewoo Foundation aku dapat juga gitu, per bulan dapat 500 ribuan gitu, sekitar 6 juta rupiah, 7 juta rupiah gitu. Sama kerja juga sih gitu. Jadi tambah-tambahannya ya itulah gitu. Oke. Naomi, semoga sudah menjawab ya pertanyaannya, sudah komplit sekali nih. Paket komplit, makasih banyak. Oke, sami-sami. Nah, mungkin teman-teman maaf banget karena waktunya maksudnya kita kendala waktu dan waktunya terbatas. Mungkin aku pilih 1 pertanyaan lagi ya dari teman-teman yang raise hand dulu. Aku utamain. Dari tadi lihat Kak Kezia nih. Halo Kak Kezia. Halo Kak. Hai. Ya, aku izin bertanya ya Kak. Buat sertifikatnya itu kira-kira ada batas tahunnya nggak sih Kak? Kayak kalau kita mau daftar ke PTN gitu kan suka ada sertifikat yang cuma kayak selama SMA gitu, atau bisa kayak lifetime achievement kita. Terus buat yang kedua, buat daftar GKS itu ada fee-nya nggak sih Kak? Buat kayak application formnya gitu kita bayar lagi atau gratis? Sama kalau misalnya kita minta bantuan jasa scholarships gitu, menurut kakak worth it nggak sih Kak? Itu aja sih Kak, makasih. Oke, aku jawab tadi yang pertama adalah apa? Aku kurang kedengeran tadi suaranya, putus-putus, sorry. Buat yang sertifikat gitu Kak, kira-kira ada batas waktunya nggak sih Kak? Kayak selama SMA doang atau bisa lifetime achievement kita? Oke, aku jawab dulu yang pertama ya. Nah, yang pertama untuk tergantung dari sertifikat apanya dulu nih. Kalau sertifikat TOEFL atau IELTS atau biasanya mereka ada time-nya. Terus ada juga topik itu 2 tahun biasanya. Kalau topik itu 2 tahun. Nah, itu kita kalau sudah kadaluarsa pastinya nggak bisa di-apply gitu ya, nggak berguna. Tapi kalau sertifikat lain yang memang nggak ada nggak ada time-nya gitu, misalkan nggak ada kadaluarsanya, itu boleh-boleh aja gitu. Toh juga opsional. Tadi aku bilang sekali lagi opsional, nggak menyertakan pun juga nggak apa-apa gitu loh.
Itu yang pertama. Tapi kalau bisa, kalau udah kadaluarsa yang seperti tadi TOEFL, TOEIC atau IELTS gitu ya, dan topik dan udah kadaluarsa, kalaupun mau dimasukkan nggak masalah. Cuman biasanya nggak menjadi nilai plus karena ya udah lama nih, udah lebih dari 3 tahun misalkan. Tapi bisa nggak ya si orang ini masih belajar ya, masih bisa apa namanya, masih inget nggak nih pelajaran bahasanya gitu lah. Kurang lebih sertifikat bahasa kayak itu ada masa waktunya kan. Jadi kalau bisa sih diambil lagi dan itu berguna kalau masih dalam kalau belum kadaluarsa. Tapi kalau sudah kadaluarsa, kalau bisa tes lagi gitu. Itu aja sih. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua itu kayak buat application formnya gitu, ada fee-nya nggak sih Kak? Kita perlu bayar lagi? Oke, kalau form itu nggak bayar, gratis, free. Jadi kalian bisa download langsung. Kalau kalian buka studyinkorea.kr itu tinggal download, nggak perlu daftar, nggak perlu bayar pendaftaran, tinggal download, udah terus apply, mau apply-nya kemana? Ke Univ atau ke embassy. Kalau ke embassy ya berarti kalian kirim dokumennya ke embassy, gitu. Tapi kalau kalian mau daftar Univ, kalian harus kirim langsung ke universitas, gitu ya. Tapi lewat online dulu pertama, gitu. Nanti setelah itu langsung kirimnya langsung ke sana, ke kampusnya yang kalian terima, yang kalian pengen daftarkan gitu. Nanti lewat pakai banyak sih biasanya jasa-jasa untuk menggunakan pengiriman gitu ya, untuk langsung dokumen nggak mahal lah, rata-rata di 200-300 ribu rupiah gitu. Oke, terus yang ketiga tadi aku ingat, yang ketiga tadi kalau nggak salah soal worth it nggak pakai jasa platform gitu ya. Sebenarnya tergantung kitanya. Kalau itu sih, kalau kita orang yang ibaratnya nggak ngerti, tadi kan bilang nggak ngerti nih, waktu aku ngapain ya, terus ngurus ABCD dan sebagainya nggak paham, itu worth it banget gitu, karena jadi kita paham kan dan dituntun dari nol sampai akhir gitu ya, itu worth it banget. Apalagi teman-teman yang tadi kayaknya Ihsan juga nanya nih soal butuh nggak sih sebenarnya kayak kalau study plan, mentor itu kan butuh banget. Kenapa? Karena ketika kalian dirasa nih, yang bisa nilai kita itu orang lain, bukan kita gitu loh. Jadi yang kalau kita misalkan pengen tahu butuh mentor, kita harus penting banget nih dirasa aku dulu juga ada mentornya kok gitu. Tapi bukan nggak sama platform ya, cuman ada mentornya. Nah, cuman aku tanya-tanya juga ke dia, oh ini kalau kayak gini bagaimana, terus apa aja sih yang harus di dibutuhkan gitu kan, dan itu rata-rata sih kalau bisa yang memang worthy gitu ya, jadi yang udah pernah daftar, yang udah pernah daftar awardee atau yang sudah pernah lulus yang jadi awardee lah, apapun itu, dan nggak harus GKS ya gitu, karena biasanya awardee itu sama juga sih sebenarnya, kurang lebih kan menyertakan study plan dan personal statement. Cuman kalau bisa yang Korea juga, karena kita bisa tahu nih apa sih yang dibutuhkan dari profesor-profesor di Korea gitu. Itu sih jadi jawabannya. Oke, semoga menjawab ya Kak Kezia ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Iya, makasih Kak. Oke, terima kasih. Nah, buat teman-teman nih yang dari tadi udah antusias banget mau nanya gitu ya, yang pertanyaannya belum disampaikan atau masih ngeganjel gitu, masih penasaran gitu ya. Nah, boleh dong tolong panitia di-share link Telegram grup kita biar kita bisa berdiskusi bareng di dalam grup Telegram itu, nggak cuma dari Kak Delna aja atau mungkin dari panitia Hellocation aja, tapi teman-teman yang punya informasi lebih mengenai beasiswa, entah itu GKS atau mungkin beasiswa lainnya, juga bisa sharing-sharing di situ. Mungkin boleh panitia di-share ya link Telegramnya di kolom chat. Oke deh. Nah, teman-teman, boleh Kak Adela stop screen dulu? Lupa. Ya, buat teman-teman, boleh di low hand juga teman-teman yang masih terima kasih. Nah, teman-teman juga dari tadi aku juga sudah perhatiin nih teman-teman banyak banget yang kayak antusias dan bertanya-tanya ini apakah worth it gak sih kita berkonsultasi dengan orang-orang yang mungkin kompeten di bidangnya atau mungkin awardee yang tadi Kak Delna juga sampaikan. Nah, kebetulan banget nih teman-teman, kebetulan banget ya, bukan karena kita ini ya, ini kebetulan banget nih teman-teman Hellocation akan mengadakan mentorship yang mana teman-teman bisa nanti cek juga di Instagram, tapi kalau misalnya sekarang mungkin teman-teman juga bisa nih cek dulu, tadi kan juga ada ya yang nanya mengenai
apostil, dan mungkin masih bingung juga nih harganya tuh sebenarnya berapa sih, atau aku tuh harusnya kayak gimana sih. Nah, di situ tadi aku udah drop juga nih link Instagram atau link feed kita yang menjelaskan tentang apostil ini. Mungkin teman-teman di situ juga bisa tuh dilihat, dan di situ juga ada CP-nya, ada kontak personnya. Teman-teman bisa langsung chat aja dan konsultasi dengan gratis loh ya, dengan gratis bersama dengan CP yang tentunya sudah handal lah ya mengenai apostil ini gitu. Nah, terus juga tadi aku sempat ngomong ya mengenai mentorship. Kita akan mengadakan mentorship di tanggal berapa nih teman-teman panitia? Boleh dong diramein di grup, di kolom chat sini. Kita kapan sih buka mentorship, dan kira-kira berapa sih? Kayak boleh dong di spill sedikit, atau ada apa aja sih di dalam mentorship itu? Jadi nanti kita akan buka mentorship, teman-teman siapin semua mungkin kayak pertanyaannya. Mungkin tadi kan masih banyak yang nanya juga GKS tuh kayak gimana sih, atau mungkin masih awam juga nih mengenai GKS tapi pengen lebih tahu lagi, dan juga atau mungkin teman-teman yang udah punya sudah mempersiapkannya dan mungkin kayak bingung juga apakah ini udah benar atau belum. Nah, itu bisa banget berkonsultasi di dalam mentorship kita gitu. Jadi nanti kita bakal buka mentorship ini beberapa kelas, dan tentunya mentor-mentor yang kita hadirkan itu merupakan awardee beasiswa GKS undergraduate tentunya ya teman-teman. Oke, wah nanti tungguin aja ya buat postingannya. Kira-kira kapan sih gitu? Aku spill nih, ini bulan Agustus. Wah, ya bulan Agustus. Jadi mungkin teman-teman bisa banget dari sekarang ngumpulin, nabung dulu sedikit-sedikit gitu ya, nabung dikit-dikit menjadi bukit gitu ya buat bayar nanti mentorship kita. Dan tentunya ini mentorship aku sudah pastikan ini mungkin yang termurah kali ya dari yang lain-lain. Platform lain kayaknya lewat deh gitu. boleh di survei dulu, mungkin sambil nungguin kita survei dulu. Oke, nah dari tadi aku cuap-cuap aja nih. Aku pengen ngajak kalian juga nih untuk dokumentasi sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini ya teman-teman. Boleh dong tolong kita on cam dulu semuanya. Oke, sambil nungguin on cam yang lain, aku juga mau sedikit jelasin. Tadi kan juga ada yang nanya, PPT-nya bakal di-share nggak? Terus juga rekamannya bakal di-share nggak? Tenang aja teman-teman, nanti semua yang ada nih, kayak kalian bisa dapetin semuanya di dalam email kalian ya. Nanti tungguin emailnya, dapat sertifikat, dapat e-notulensi, dan ada dapat link YouTube juga bisa kalian akses buat buka lagi recordingnya, atau mungkin bisa kalian tonton lagi. Terus juga dokumentasi dan PPT yang tadi Kak Dena sudah paparkan ya tentunya. Oke. Oke, semuanya sudah on cam. Operator mau dibantu untuk dokumentasi? Ya, siap Kak. Boleh slide 1, slide 2, sama slide 3 boleh pada on cam dulu. Biar kita langsung dokumentasi. Oke. Mungkin sudah nih Kak. Kita mulai aja. Oke. 2 kali ya per slide. Nanti aku tunggu. 1, 2, 3. Ganti gaya sekali lagi. 1, 2, 3. Lanjut slide 2 ya. Ini baru slide 1. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Karena slide 3 pada off cam, jadi aku screenshot aja. Oke. Oke, sudah? Oh, sudah. Terima kasih. Pada raise hand. Oke, mungkin kepencet kali ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa diramaikan juga. Mungkin kalau teman-teman mau update di Instagram, jangan lupa di tag ke Hellocation. Terus juga jangan lupa di screenshot nih, teman-teman, karena buat mengisi absensi. Panitia juga jangan lupa ya dikirim link absensinya di kolom chat. Oke, mungkin sekian dan akhir kata dari aku selaku MC dan adik Kak Delna juga selaku pemateri. Kita akhiri acara pada malam hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau semisal banyak kesalahan atau mungkin perkataan yang kurang mengenakan. Dan terima kasih untuk partisipasi aktifnya dari teman-teman. Nantikan event-event selanjutnya dari Hellocation. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. See you next time. Bye.
Boleh operator di share sound? Agak sepi. Aku live duluan kalau gitu ya. Oke, thank you Kak Dilma. 네가 참 궁금해 그건 너도 마찬가지 이건